Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat ya dan tetap semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Bu Suryani dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran SPDB materi tentang gambar cerita. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Tujuan pembelajaran yang dapat kita capai hari ini adalah 1. Siswa mengetahui berbagai teknik membuat gambar cerita. Yang kedua, dari berbagai contoh, siswa mampu membuat gambar cerita sesuai dengan tema. Anak-anak masih ingat pelajaran IPA sebelumnya mengenai peristiwa perpindahan kalor dapat berupa konduksi, konveksi, dan radiasi, serta perubahan wujud benda. Semua peristiwa itu dapat kita amati, salah satunya dengan kegiatan memasak. Selanjutnya, anak-anak bisa memperhatikan gambar cerita berikut ini. Hari masih sangat pagi. Siti sudah bangun karena mendengar suara adzan subuh dari musola. Ia segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada 2 panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar, berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruangan dapur. Sedap! Apakah anak-anak bisa memahami cerita yang Bu Guru sampaikan? Pada cerita tersebut terdapat gambar ilustrasi yang merupakan contoh dari gambar cerita. Lalu, bagaimana ya teknik membuat gambar cerita? Yuk kita simak penjelasannya. Teknik membuat gambar cerita. Yang pertama, teknik kering. Media yang digunakan pensil, krayon,
pulpen atau spidol. Contoh dengan teknik kering, gambarnya sebagai berikut. Nah, kalian bisa amati, alat yang digunakan untuk menggambar adalah pensil. Berikutnya ada gambar. Nah, teknik kering, alat yang digunakan adalah krayon. Gambar mengenai sikap kepahlawanan. Gambar berikutnya juga menggunakan teknik kering. Alat yang digunakan pulpen atau spidol. Berikutnya adalah teknik basah. Alat-alat yang digunakan atau medianya berupa cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina. Ini adalah gambar-gambar dari peralatan atau media yang digunakan. Selain itu, digunakan juga palet dan kuas dalam teknik basah. Contoh gambar yang menggunakan teknik basah adalah, nah, berikut gambarnya. Alat yang digunakan adalah cat air. Selanjutnya, teknik menggambar pun juga memiliki berbagai cara. Teknik arsir adalah teknik yang dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain yang berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Terakhir, teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Cara penggunaan teknik basah biasanya menggunakan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik arsir dan blok merupakan teknik kering, sedangkan teknik sapuan basah adalah teknik basah. Anak-anak, ini merupakan contoh dari gambar dengan teknik arsir, teknik blok, dan teknik sapuan cat air. Perhatikan gambarnya ya. Selanjutnya, untuk memahami gambar cerita yang kita buat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu tema jelas sesuai dengan cerita. Yang kedua, menampilkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Dan tidak kalah penting adalah menampilkan penggalan cerita yang paling menonjol dari cerita tersebut. Nah, seperti gambar ilustrasi berikut, anak-anak pasti sudah paham dan mengetahui ini cerita apa ya? Ya betul, cerita tentang maling kundang yang sangat durhaka terhadap ibunya. Jadi ketika kita membuat gambar ilustrasi, orang-orang itu akan lebih mudah memahami cerita. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup, Bu Guru akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai teknik menggambar cerita. Ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik kering, yaitu berupa teknik arsir dan blok. Media yang digunakan pensil, krayon, pulpen atau spidol. Teknik yang kedua berupa teknik basah, yaitu teknik sapuan. Alat yang digunakan cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina. Demikian pelajaran tematik muatan pelajaran SPDB kali ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video sampai selesai. Semoga pelajaran yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.